Yang sedang viral, mungkin bisa diceritakan momennya dalam rangka apa sih sampai akhirnya video itu viral? Sebenarnya itu cuma lagi nongkrong aja sama anak-anak Revax gitu. Jadi itu nggak ada niat sekali untuk dibikin viral gitu. Jadi emang bener-bener itu mentah dan masih amatir gitu. Jadi kalau misalkan itu dianggap spiral, itu adalah suatu hoki, suatu keberuntungan gitu loh. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk dibikin jadi meledak gitu. Tapi sempat adanya pemberitaan juga bahwa hal tersebut untuk nambahin makan dan parkir nih. Iya, tapi itu kan kalian nonton sabrek YouTube-nya Revie Mariska Real. Di situ ada Revie Mariska bilang tidak ada yang percaya kalau Revie Mariska ngamen untuk cari parkir dan cari makan, untuk cari gitar ya kan. Jadi sebenarnya itu memang itu nggak sengaja gitu. Oke, tapi sekarang nih mungkin sambil kita nge-flashback gitu. Sekarang apa aja kegiatannya Kak Revi sih? Sekarang sebenarnya kegiatannya selain punya bisnis kecil-kecilan, Roket Perubahan juga ada bisnis tas dan perfume dari Revie Mariska. Itu hanya untuk mengisi sela-sela karena Revi lagi menyusun skripsi S1 Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Oke, berarti memang bisa dibilang dalam video tersebut memang sengaja untuk hiburan semata. Gimana saya? Memang video tersebut hanya untuk hiburan semata saja. Iya, memang hanya itu konten semata dan itu memang nggak sengaja untuk dibuat viral kayak gini. Melihat respon dari publik gimana sih? Melihat respon dari publik, wow, luar biasa sekali ya, begitu perhatiannya. Jadi dengan video kayak gitu aja bisa mencuri perhatian dari publik gitu, walaupun itu memang nggak sengaja gitu. Dan zaman sekarang itu memang nggak perlu settingan dan nggak perlu yang gimana-gimana, cukup lo bikinnya amatir, yang nggak sengaja tahu-tahu meledak booming spiral gitu. Itu nih karakter yang jilid gitu Pak Denzel. Iya, kalau yang jilid itu kan itu memang ya tergantung mereka, tergantung individu, tergantung sifat mereka masing-masing ya sayang gitu. Kita juga nggak bisa melarang, itu kan hak mereka ingin berbicara apa saja, itu kan hak mereka. Negara Indonesia itu sudah merdeka gitu, dan pada intinya sebelumnya Revie Mariska berdiam itu juga sebenarnya hak Revie Mariska mau ngomong atau tidak gitu. Kebetulan sekarang Revie Mariska ingin buka mulut gitu, ingin berbicara. Oh, ya, tapi udah kebal berarti? Udah kebal sama pemberitaan netizen? Udah kebal. Jadi ini sebenarnya hanya berita kecil gitu sebelumnya, digosipin gila, depresi, terus yang ya pokoknya segala macam yang teriak-teriak gitu. Tapi sekarang kan nggak perlu teriak-teriak, wah gue aktris loh gitu ya kan, nggak perlu, gue cukup jadi pengamen udah bisa viral gitu. Revie Mariska. Kak, itu ngamen di mana Kak? Kenapa saya? Posisi waktu viral video Oh, itu? dekat di sini di Taman Menteng, di Taman Suropati. Oke. Mungkin tanggapan keluarga sendiri seperti apa sih setelah meledaknya video itu mungkin? Tanggapan keluarga, kalau tanggapan orang tua begitu tahu berita itu ada kan langsung Revie Mariska kasih lihat, "Mam, Dede spiral nih gini." Ya nyokap cuma ketawa aja. Dari dulu kan emang suka madol di situ katanya. Jadi buat mami itu udah biasa gitu. Bahkan ada haters juga yang bawa-bawa dulu, maksudnya kayak mungkin fans dari salah satu artis yang dulu sempat menghina Bobo Lesti sama Bilarnya, itu sekarang malah nggak bisa sukses mereka. Ya sekarang kalau itu kan mereka kembali lagi kan, mereka itu punya hak masing-masing, punya hak bicara masing-masing. Indonesia ini sudah merdeka, kita tidak bisa melarang mereka untuk berbicara ataupun berasumsi seperti bagaimana gitu. Jadi buat Revie Mariska itu hal yang sangat biasa gitu. Sekarang kita baik, misalnya gue kasih pinjam lo uang, belum tentu lo nggak ngomongin gue di belakang, iya kan? Jadi Oke, seorang Revie Mariska bisa dibilang dengan segala kontroversinya dari dulu ya, bisa dibilang seperti itu. Dicap sebagai artis yang sensasional, seperti apa sih? sebenarnya sensasionalnya beda kan. Sensasionalnya beda dari aktris-aktris yang lain gitu. Jadi memang sensasionalnya yang rakyat gitu, bukan sensasional yang settingan atau sensasional yang dibikin. Yuk kita bikin nih, kita ribut atau kita pura-pura pacaran atau gimana, enggak gitu. Jadi memang ini kalau kata orang one man show. Jadi Revie Mariska sendiri, nggak ada pangsos, nggak ada numpang tenar ya kan. Kalian bisa tahu sendiri kan. Ini memang Revie Mariska berdiri di atas hati sendiri gitu. Begitu ceritanya. Ini mirip Iis Dahlia. Wow. Jadi tanggapannya gimana sih Kak? Iya, seneng banget dong kalau dibilang sama mirip Iis Dahlia kan. Iya, tahu sendiri lah Iis Dahlia itu penyanyi dangdut senior yang
siapa juga yang nggak senang disamakan dan disederajatkan dengan Iis Dahlia. Oh. Project Kedepannya apa sih setelah mungkin kemarin syuting kan orang banyak kenal wow syuting Iya, foto, saya. segala gitu ya, gimana mungkin planningnya? Proyeknya apa gitu? Proyeknya yang jelas mau bikin kayak mini series. Yang jelas pengen menikah. Pengen menikah, pengen hamil, pengen gendong baby. Ya itu aja sih planningnya. Dan yang jelas planningnya pengen punya law firm sendiri atas nama Revi Mariska and Partner. Berarti memang lagi ngejar target itu ya? Iya, itu target Revi Mariska. Kenapa memilih kuliah hukum sih? Supaya bisa menghukum kalian semua. Ngomongin soal nikah nih, ibaratnya berarti bisa dikatakan buat sekarang ini sendiri tuh maksudnya udah ada hubungan sama orang nah, atau emang lagi nyari-nyari yang langsung aja apa gimana? Kalau soal hubungan sama laki-laki ya pasti dong, pasti ada hubungan dengan laki-laki. Tapi yang jelas kita semua ini pasti ada jodohnya, ya kan? Kita nggak tahu jodoh kita ada di mana, atau mungkin dia belum lahir atau dia sudah meninggal, kita nggak tahu jodoh kita ada di mana gitu. Yang jelas udah ada berhubungan dengan laki-laki. Sekarang ini Sekarang ini Sudah- udah berapa lama? udah berapa lama? Belum lama sih, baru seumur jagung. Umur jagung tuh berapa ya? Berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Ya around 2-3 bulan lah. Sudah ada target tapi mungkin kayak Omongan serius gitu mungkin. Ya kita serius, nggak ada yang bercanda gitu. sudah ada pembahasan mengenai pernikahan Udah ada pembahasan mengenai pernikahan. kapan targetnya mungkin Tahun depan mungkin. tahun depan. Kalau boleh tahu dia dari kalangan selebriti juga kah, pengusaha atau teman satu kampus atau gimana? Enggak, dia bukan dari kalangan selebriti, dia kalangan dari orang biasa. Kenapa apa yang membuat seorang Revi Mariska menjatuhkan hatinya kepada pria tersebut? Ya karena yang jelas baik dan perhatian. Dia mau menerima background Revi Mariska yang katanya itu kawin cerai segala macam gitu kan, itu enggak untuk diterima dalam keluarganya dia itu kan susah kan dengan gosip-gosip kayak begitu. Dia kan kawin cerai begini. Cuma kan bagaimana mereka meyakinkan kalau ya sebenarnya itu nggak semuanya kesalahan gue gitu. Namanya kita berumah tangga kan pasti kedua-duanya salah dan tidak kedua-duanya itu benar juga gitu. Mau ada rencana untuk nge-branding image menjadi seseorang yang berbeda nggak sih seorang Revi itu? Sebenarnya ini lagi merubah image kan. Sebelumnya jadi orang gila, sekarang merubah image jadi orang waras. Nggak mungkin lah gue punya perusahaan banyak terus tiba-tiba ownernya gila, nggak mungkin kan. Jadi gue sedang merubah image dari orang